Halo guys, balik lagi bersama Bang Theo di sini. Kali ini Bang Theo akan melanjutkan cerita Again the Sky Supreme. Buat kalian yang penasaran, langsung saja ya simak video kali ini. Tanyun menghantam kepala naga biru sebanyak 10 kali. Naga biru tampak kesakitan dan mengeluarkan beberapa teguk darah. Naga biru menggerakkan tubuhnya sekuat mungkin. Kemudian dia berhasil menghancurkan gunung es yang menyelimuti dirinya dan juga membuat tubuh Tanyun terguncang. Naga biru mengayunkan ekornya dan menghantam tubuh Tanyun. Suara retakan terdengar jelas di telinga semua orang. Suara itu berasal dari 8 tulang rusuk Tanyun yang patah. Tanyun memuntahkan seteguk darah. Dia terpental dan menabrak tanah dengan keras. Pada saat ini, naga biru tampak terluka parah. Dia menatap tajam ke arah Tanyun yang dadanya terkoyak. Lalu dia berkata dengan marah, "Dewa ini ingin kamu mati." Setelah naga biru selesai berbicara, kekuatan spiritual berwarna hitam menyelimuti tubuhnya dan dia menukik ke arah Tanyun. Tanyun berdiri dengan gemetar. Dia menarik kedua tulang rusuknya yang patah dari dadanya. Lalu dia berteriak, "Apakah itu orang atau binatang buas yang menginginkan aku mati? Kalian semua akan kecewa." Pada saat ini, Tanyun sangat membenci semua leluhur dari 8 divisi. Jika mereka tidak menghalangi Tanyun untuk menjadi kepala sekte, Tanyun tidak akan mungkin berada di arena gladiator dan menarik tulang rusuknya sendiri. Tanyun bergumam, "Leluhur agung dari 8 divisi, kalian terkutuk. Ketika aku naik menjadi kepala sekte, itu akan menjadi awal dari mimpi buruk kalian." Setelah bergumam, Tanyun melupakan rasa sakit dan segalanya. Dia hanya memikirkan satu hal, yaitu mengalahkan naga biru dan berhasil naik menjadi kepala sekte. Kemudian menghabisi 8 leluhur agung. Tanyun pernah berbicara dengan Dante Swangsong bahwa di hadapan mata-mata, pilihan terbaik adalah menaklukkan mereka dan pilihan terburuk adalah menghabisi mereka. Tetapi pada saat ini, pikiran Tanyun telah benar-benar berubah. 8 leluhur agung itu telah memaksa dirinya sampai mencabut tulang rusuknya. Jadi mereka semua harus mati. Prioritas utama Tanyun saat ini adalah mengalahkan naga biru yang terluka. Naga biru berkata, "Manusia, aku harus mengatakan bahwa kamu memiliki keinginan yang tinggi. Dewa ini mengagumimu, namun kamu tetap akan mati." Setelah naga biru mengucapkan kata-kata itu, cakar miliknya diayunkan ke arah Tanyun. Pada saat genting ini, tubuh Tanyun tiba-tiba miring ke kiri. Kaki kirinya yang tertekuk menginjak tanah dengan sekuat tenaga. Tangan kanannya memegang tulang rusuk dengan erat-erat. Kemudian, tulang rusuk itu ditusukkan ke dalam tubuh naga biru. Naga biru itu mengeluarkan suara kesakitan. Pada saat ini, Tanyun mengangkat lengan kirinya tinggi-tinggi. Dan tulang rusuk yang terbuat dari kristal emas yang berada di tangan kirinya menusuk sisik naga biru dengan keras. Naga biru berguling-guling di udara. Kemudian, tubuhnya ingin dibantingkan ke tanah. Dan Dante Swangsong berteriak dengan cemas, "Yuner, kamu hati-hati." Pada saat ini, setelah Tanyun menebak niat naga biru yang ingin membantingkan tubuhnya ke tanah, tangan kanan Tanyun buru-buru mencabut tulang rusuk yang masuk ke dalam tubuh naga biru. Kemudian, Tanyun muncul di atas perut naga biru, di mana bagian perut adalah bagian tubuh naga yang sedikit ditutupi sisi, jadi mudah untuk ditusuk. Tanyun menginjak perut naga biru dengan kasar, lalu dia secara terus-menerus menusuk perut naga biru. Naga biru berteriak kesakitan. Dia melambaikan cakarnya ke arah Tanyun. Tanyun yang terluka parah dan merasa sangat lelah. Dia tidak bisa mengelak tepat waktu. Jadi dia terkena cakar naga biru dan terpental ke tanah. Tanyun mengeluarkan seteguk darah. Penampilannya sangat tragis. Dia memegang tulang rusuknya lagi dan menusuk perut naga biru. Naga biru mengeluarkan teriakan kesakitan. Dia baru saja hampir bangun, tetapi jatuh ke tanah lagi. Mata naga biru mengungkapkan keputusasaan, keengganan, dan kemarahan. Menurut pendapat naga biru,
Tanyun sebelumnya telah menghabisi Raja Naga Banjir karena melukai Tanyun secara diam-diam. Dan sekarang dirinya membuat 8 tulang rusuk Tanyun patah dan memaksanya mencabut tulang rusuknya sendiri. Oleh karena itu, Naga Biru yakin bahwa Tanyun akan menghabisi dirinya. Pada saat yang sama, Naga Biru terkejut. Dia tidak menyangka bahwa manusia di depannya tidak hanya kejam terhadap musuh, tetapi juga kejam pada dirinya sendiri. Tidak hanya Naga Biru yang berpikir seperti itu, tetapi semua orang yang menonton juga berpikir demikian. Semua orang tidak bisa membayangkan ketidakberdayaan dan keputusasaan Tanyun ketika dia mencabut kedua tulang rusuknya dan tekad untuk mengalahkan musuh dengan menanggung rasa sakit yang luar biasa. Tanyun memegang tulang rusuk di tangan kanannya dan berdiri di samping Naga Biru sambil terengah-engah. Tanyun menatap monster yang berjumlah lebih dari 50.000. Lalu dia berkata dengan pelan, "Raja kalian telah terluka parah olehku. Dan sekarang aku akan memberi kalian satu kesempatan terakhir. Aku akan menghitung sampai 3. Setelah 3 hitungan, yang menyerah akan hidup dan yang melawan akan mati." Pada saat ini, Raja Kelabang Haus Darah, Raja Elang Ungu Penghancur Jiwa, Raja Harimau Buaya Naga, Raja Singa Dingin, dan Raja Burung Merah, mereka hanya terdiam di tempat. Diam berarti mereka tidak mengungkapkan pendapat apapun. Mereka membiarkan lebih dari 50.000 monster dari 6 ras memutuskan pilihan mereka sendiri. Di hati 5 raja itu, mereka sebenarnya masih berharap para monster tidak menyerah dan melawan Tanyun yang terluka parah. Tetapi mereka juga tahu Raja Serigala Iblis Api Emas dan Raja Beruang Naga pasti akan membantu Tanyun. Hasilnya bisa dibayangkan. Bahkan jika lebih dari 50.000 monster mampu mengalahkan Tanyun, ras Serigala Iblis, dan ras Beruang Naga, mereka akan tetap mengalami kerugian yang sangat banyak. Kematian atau menyerah adalah kata-kata yang memenuhi pikiran lebih dari 50.000 monster. Pada saat ini, Tanyun berkata dengan lembut, 1. Suara Tanyun menjadi sedikit lebih dingin. 2. Pada saat ini, lebih dari 40.000 monster. Mereka menundukkan kepala mereka dan terbang ke arena gladiator. Mereka merangkak di tanah bersama dengan para monster yang telah menyerah sebelumnya. Saat ini, ada lebih dari 53.000 monster dari 6 ras yang memilih untuk menyerah. Dalam hati mereka, beberapa sangat terkesan dengan kekuatan Tanyun dan beberapa menyerah untuk tetap hidup. Tanyun memegang tulang rusuknya erat-erat dan menatap lebih dari 12.000 monster yang belum menyerah. Lalu dia berkata, 3. Lebih dari 12.000 monster menunjukkan tekad mereka. Mereka meraung dan menuju ke arah Tanyun. Raja Beruang Naga berkata, "Tuan istirahatlah. Biarkan aku dan Raja Serigala Iblis Api Emas yang berurusan dengan mereka." Raja Beruang Naga dan Raja Serigala Iblis Api Emas, mereka terbang keluar dari goa. Mereka bergegas menuju ke arah pasukan monster yang datang. Raja Beruang Naga di periode dewasa tingkat ke-6. Raja Serigala Iblis Api Emas di periode pertumbuhan tingkat ke-6. Mereka menghabisi para monster dengan gila-gilaan. Hujan darah yang mengalir bercampur dengan mayat yang menumpuk seperti gunung. Setelah beberapa saat, hanya ribuan monster yang masih hidup, dan mereka semua berteriak ketakutan dan putus asa. "Manusia, kami mengakuimu sebagai Tuan. Kami mohon untuk menghentikan Raja Beruang Naga dan Raja Serigala Iblis Api Emas. Kami menyerah. Tolong ampuni hidup kami." Dihadapkan ribuan monster yang memohon belas kasihan, Raja Beruang Naga dan Raja Serigala Iblis Api Emas, mereka menatap Tanyun dengan wajah kebingungan. Ekspresi Tanyun sangat acuh tak acuh. Lalu dia berkata, "Aku telah memberi mereka kesempatan lebih dari sekali. Karena mereka tidak menghargainya, mereka tidak punya pilihan selain mati. Cepat habisi mereka." Kedua raja itu menganggukkan kepala dan menghabisi para monster yang tersisa. Raja Beruang Naga menyeringai dan berlari ke arah Tanyun. Tanyun memandang 5 raja yang terluka parah.
Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Aku bisa saja menghabisi kalian sebelumnya. Tetapi alasan mengapa aku hanya melukai kalian dengan serius adalah untuk memberi kalian kesempatan dan menyerah padaku. Karena kalian tidak mau, maka akan aku habisi." Tanyun berhenti sejenak. Dia menatap Raja Beruang Naga dan berkata dengan ringan, "Cepat habisi mereka." Begitu Raja Beruang Naga menjawab, 5 raja dari 5 ras merangkak di tanah dan berkata, "Bawahan memberi hormat pada Tuan." Tanyun berkata, "Aku adalah Tuan kalian, tetapi di masa depan, aku akan menandatangani kontrak jiwa dengan kalian." Raja Singa Dingin berkata, "Tuan, kamu berada di alam jiwa tingkat ke-6, namun kamu dapat dengan mudah mengalahkan bawahan ini hanya dengan tangan kosong. Sekarang bawahan ini memujamu." 4 raja lainnya juga mengangguk setuju. Naga biru yang tergeletak di samping Tanyun, dia berkata dengan dingin, "Manusia, aku tidak akan pernah menyerah. Cepat habisi aku saja." Tanyun menghela nafas dalam-dalam dan berkata, "Jangan banyak bicara. Kamu pasti akan menyerah." Naga biru berkata, "Manusia, kamu sangat konyol. Hidupku adalah milikku. Bagaimana kamu bisa memutuskan kalau aku akan menyerah?" Tanyun berkata, "Aku akan memberitahumu tentang siapa kamu, dari mana kamu berasal, dan di mana keluargamu." Naga biru berkata, "Apakah kamu benar-benar tahu?" Tanyun melambaikan tangan kanannya, dan segera arena dengan radius 500 kaki diselimuti penghalang kedap suara. Pada saat ini, Dan Tayu serta Dante Swangsong, mereka tidak peduli apa yang dikatakan Tanyun kepada naga biru. Ayah dan anak itu gemetar karena kegembiraan, karena mereka tahu bahwa Tanyun ditakdirkan untuk lulus ujian. Di langit, Shen Shubing, Mu Mengyi, Song Xiao Suizian, dan Toba Yingying, mereka menangis kegirangan. Lebih dari 7 juta murid berkata dengan penuh semangat, "Kepala Sekte Muda sekarang telah mengalahkan naga biru dan menguasai semua monster. Ini hebat. Kepala Sekte Muda ditakdirkan untuk lulus ujian dan menjadi kepala sekte." Ya, itu benar. Kepala Sekte Muda terlalu kuat. Awalnya aku khawatir tentang bagaimana kepala Sekte Muda akan bertahan di arena gladiator selama sehari. Tetapi aku benar-benar tidak pernah berpikir bahwa kepala Sekte Muda dalam waktu kurang dari 2 jam telah menguasai semua keadaan. Pada saat ini, Jin Xianghai, Song Libu, Toba Qingtian, Si Tuwen, Shenlong, Cao Yue, Dongfang Daoyuan, dan Wei Yi, 8 leluhur itu memikirkan taruhan mereka dengan Tanyun. Mereka masih tidak percaya bahwa Tanyun tidak hanya tidak mati di arena gladiator, tetapi telah menjadi penguasa di arena gladiator hanya dalam waktu kurang dari 2 jam. Di arena gladiator, tubuh Tanyun setinggi 30 kaki berdiri gemetar di depan naga biru. Lalu dia berkata, "Apakah kamu awalnya dari telur naga?" Mata naga biru menunjukkan ekspresi terkejut. Lalu dia berkata, "Bagaimana kamu tahu?" Tanyun berkata sambil terlihat sedih, "Tidak hanya itu, aku juga tahu bahwa kulit telurmu berwarna hitam." Naga biru itu berkata dengan lemah, "Ya, itu benar." Tanyun menghela nafas. Matanya dipenuhi air mata dan berkata, "Ingat, di alam semesta yang luas, di alam manusia yang tak terhitung jumlahnya, ada ratusan ras naga. Ada 2 ras naga paling kuat. Mereka adalah ras naga emas bercakar 9 dan ras naga iblis bercakar 9. Dan kamu bukan naga biru atau ras naga lainnya. Kamu adalah ras naga iblis bercakar 9. Mendengarkan hal itu, mata naga biru menunjukkan sedikit kebingungan. Lalu dia berkata, "Karena kamu mengatakan bahwa aku adalah ras naga iblis bercakar 9, mengapa aku hanya memiliki 4 cakar?" Tanyun berkata, "Dengarkan aku secara perlahan. Karena ras naga iblis bercakar 9 memiliki darah keturunan yang kuat. Ini juga menyebabkan telur naga mereka menetas lebih lama daripada ras naga lainnya. Jika telur naga ditetaskan oleh induk naga, itu akan memakan waktu jutaan tahun.
Dan jika menetas dengan sendirinya, itu akan memakan waktu setidaknya 10 juta tahun. Ras naga iblis bercakar 9. Mereka adalah dewa sejati. Ketika naga muda lahir, mereka langsung di periode awal tingkat ke-7. Sebelum mencapai periode kesengsaraan tingkat ke-10, mereka semua ditutupi dengan sisik berwarna biru. Ketika mereka berhasil melewati kesengsaraan surgawi, mereka akan berubah dari 4 cakar menjadi 6 cakar, dan sisik naga akan menjadi hitam. Pada saat itu, kekuatan spiritual di dalam tubuh akan menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Mendengarkan hal itu, mata naga biru tiba-tiba berlinang air mata. Dia menatap Tanyun dan berkata dengan lembut, "Jika apa yang kamu katakan itu benar, berarti aku menghabiskan puluhan juta tahun di dalam cangkang telur sendiri." Tanyun menghela nafas. Dia memikirkan kematian ras naga iblis di ngarai para dewa. Lalu dia berkata, "Ya, itu benar." Naga biru berkata, "Lalu siapa orang tuaku, di mana mereka? Bisakah kamu memberitahuku? Aku ingin tahu mengapa mereka tidak bersamaku." Tanyun memejamkan matanya dan berkata, "Meskipun kata-kata selanjutnya akan kejam bagimu, aku masih ingin memberitahumu seluruh kejadiannya. Pada zaman kuno, para dewa jahat turun ke benua hukuman surgawi untuk menghabisi manusia. Pada saat itu, orang tuamu dan ras naga iblis serta ras naga emas melindungi manusia. Mereka disebut dewa pelindung keadilan dan berperang dengan dewa-dewa jahat itu. Akhirnya mereka mati bersama." Naga biru berteriak sedih, "Tidak mungkin, tidak mungkin. Kamu berbohong padaku. Karena orang tuaku adalah yang paling kuat di antara ratusan ras naga. Mereka tidak mungkin mati." Tanyun merasakan sakit hati. Lalu dia berkata, "Ibumu meletakkan telur naga di ngarai para dewa sambil mempertahankan benua hukuman surgawi. Lalu tahun-tahun berikutnya, seseorang dari sekte suci Huangfu membawa telur naga itu. Jika tebakanku benar, pasti orang itu tidak mengenali bahwa yang dia bawa adalah telur naga. Itu sebabnya dia menempatkanmu di arena gladiator." Sebelum Tanyun bisa menyelesaikan kalimatnya, dia dipotong oleh naga biru. "Kamu berbohong padaku. Aku tidak akan mempercayai dirimu." Tanyun menghela nafas dan berkata, "Kamu menyerahlah dan aku akan memasukkanmu ke dalam kantong binatangku. Setelah kamu masuk, aku akan mengkonfirmasi kepadamu bahwa kamu adalah ras naga iblis bercakar 9. Setelah berbicara, Tanyun memandang naga biru dan berkata lagi, "Aku bisa menghabisimu sekarang juga. Jadi tidak mungkin aku menipumu untuk masuk ke dalam kantong binatang dan baru menghabisimu." Setelah naga biru menjawab, Tanyun membawanya ke dalam kantong binatang. Dalam kantong binatang, kera iblis segera melepaskan kekuatan spiritual berwarna hitam dari tubuhnya. Naga biru merasa aura yang dikeluarkan oleh kera raksasa ungu hitam di depannya sama persis dengan kekuatan spiritual di tubuhnya. Jika ada perbedaan, itu hanya aura kekuatan miliknya yang tidak sekuat milik kera iblis. Naga biru berkata dengan kebingungan, "Kamu adalah kera. Bagaimana kamu bisa memiliki kekuatan spiritual seperti yang ada di tubuhku?" Kera iblis berlinang air mata. Segera dia memadatkan gambaran ingatan di mana dia menjadi murid dewa naga iblis saat berada di ngarai para dewa. Setelah itu, kera iblis menunjukkan gambar ingatan saat dewa naga iblis bersama ras naga iblis lainnya sedang melawan para dewa jahat. Oh ya guys, Mimin ingetin lagi ya, dewa naga iblis bawaan Tanyun itu bernama Xiaomu. Dia adalah raja ras naga iblis bercakar 9, tapi dia sendiri bercakar 12. Oke, kita lanjut. Melihat gambar ingatan, naga biru berkata, "Kera, apakah kamu tahu siapa orang tuaku?" Kera iblis berkata dengan sedih, "Maaf, aku tidak tahu." Naga biru memandangi para naga iblis bercakar 9 yang ada di gambaran ingatan. Lalu dia berkata, "Ayah, ibu, putrimu ada di sini. Putrimu merindukan kalian." Pada saat ini, suara Tanyun terdengar dari benaknya. "Jangan menangis. Tulang-tulang ras naga iblis bercakar 9
sekarang terkubur di istana surgawi yang ada di ngarai para dewa. Di masa depan kita akan pergi ke sana. Saat itu, aku punya cara untuk mencari tahu siapa orang tuamu." Mendengarkan hal itu, naga biru menangis dan berkata, "Terima kasih manusia, terima kasih banyak." Pada saat ini, kera iblis berjongkok. Dia mengangkat tangannya untuk membelai kepala naga biru dan berkata, "Adik kecil, aku lupa memberitahumu. Orang tuamu dan ras naga iblis 9 cakar adalah bawahan tuan yang paling setia. Dan tuannya adalah Tanyun. Mulai sekarang, Tanyun akan menjadi tuan kita. Apakah kamu mengerti?" Naga biru tahu bahwa kera iblis tidak membohongi dirinya. Karena dari kekuatan spiritual dan melalui gambaran ingatan kera iblis, dia mengetahui bahwa Raja Dewa Naga Iblis merangkak di kaki Tanyun. Naga biru berkata, "Bawahan memberi hormat pada Tuan." Naga biru merangkak di dalam kantong binatang. Lalu dia berkata lagi, "Bawahan telah menyinggung Tuan terlalu banyak. Tolong maafkan aku." Tanyun berkata dengan penuh emosional, "Baiklah, kamu yang tidak tahu jadi kamu tidak bersalah. Ingat, identitasku tidak dapat diceritakan kepada siapapun. Selain itu, kamu harus tumbuh lebih kuat dan kuat untuk membalaskan dendam orang tuamu." Naga biru berkata dengan pelan dan penuh hormat, "Tuan, terima kasih." Tanyun bertanya, "Siapa namamu?" Naga biru berkata dengan jujur, "Tuan, bawahan ini tidak memiliki nama." Tanyun terdiam beberapa saat, lalu dia berkata, "Mulai sekarang, kamu akan dipanggil Moer." Naga biru berkata dengan kegembiraan, "Moer berterima kasih pada Tuan." Tanyun berkata, "Moer, sekarang keluarlah. Dengan adanya kamu, semua monster itu akan mematuhi perintahku dengan tulus. Bagaimanapun, kamu adalah ras naga, dan hakmu untuk berbicara sebenarnya lebih efektif daripada kata-kataku." Setelah Moer menjawab, dia terbang keluar dari kantong binatang dengan gemetar dan berdiri di langit. Dia menatap para raja dari 5 ras dan lebih dari 50.000 monster dari 6 ras yang merangkak di tanah. Lalu dia berkata, "Mulai sekarang, aku ras naga iblis bersedia menganggap Tanyun sebagai tuanku." Begitu suara itu terdengar, Moer menghadap Tanyun dan berjongkok di tanah. 5 raja dan semua monster telah mengikuti Moer dari awal, jadi mereka semakin menghormati Tanyun. Seperti yang dikatakan Tanyun, ras naga memiliki kekuatan yang mengejutkan bagi para monster dan memiliki daya tarik yang mutlak. Pada saat ini, pemandangan lebih dari 50.000 monster yang merangkak di arena gladiator cukup spektakuler, sangat mengejutkan hati semua orang yang menonton di atas langit. Tanyun tersenyum dan berkata, "Aku Tanyun, menjamin bahwa apa yang kalian lakukan hari ini akan menjadi pilihan paling tepat dalam hidup kalian. Kalian tetaplah bersamaku di sini selama 1 hari. Lalu aku akan membawa kalian keluar dari arena gladiator dan melihat matahari kembali." Setelah berbicara, Tanyun yang kelelahan secara fisik dan mental, dia duduk bersila, mulai melahap energi spiritual langit dan bumi untuk memulihkan kekuatannya. Pada saat yang sama, luka di tubuhnya juga pulih dengan kecepatan yang dapat dilihat dengan mata telanjang. Waktu berlalu, setelah pemulihan, kekuatan spiritual di kolam spiritual Tanyun telah penuh kembali. Pada saat ini, daging dan darah yang telah hilang di punggung, lengan, dan tangannya telah tumbuh kembali. Tetapi dada Tanyun masih terkoyak, tulang rusuk patah dan 2 tulang rusuk hilang. Jika dia ingin pulih, setidaknya butuh 2 hari. Ketika semua orang menyaksikan kemampuan pemulihan Tanyun, mereka sangat terkejut. Adapun di arena gladiator, selain Raja Naga Banjir yang telah dihabisi oleh Tanyun, Raja dari 7 ras dan monster dari 8 ras semakin memuja Tanyun. Di dalam hati mereka, tuannya bukanlah manusia, tetapi dewa yang maha kuasa. Selama periode ketika Tanyun memulihkan kekuatan dan cederanya, 8 leluhur agung dari 8 divisi tampak muram. Mereka juga ingin membatalkan taruhan dan tidak ingin kehilangan lengan kanan mereka secara permanen. Tapi mereka tidak berani karena mereka sudah bersumpah. Di arena gladiator,
Tanyun yang sedang duduk bersila. Tiba-tiba tubuhnya menyusut dan menjadi normal. Dia mengabaikan rasa sakit di dadanya dan perlahan bangkit. Dia menatap ke langit dan berkata dengan dingin, "Si Tuhan, buka formasinya." Si Tuhan menggigit bibirnya dan menjawab dengan hormat. Lalu dia melambaikan tangan kanannya, dan segera tirai cahaya yang menyelimuti arena gladiator menghilang. Pada saat ini, Tanyun memandang semua orang di langit dan berkata dengan ringan, "Siapa yang memiliki kantong binatang?" Mendengarkan hal itu, semua murid merespon secara berurutan. Kemudian kantong binatang mereka jatuh dari langit. Dan Tayu berkata sambil tersenyum, "Singkirkan kantong binatang kalian." Dan Tayu melambaikan tangannya. Kantong binatang yang jatuh ke arah arena gladiator naik ke udara dan terbang ke tangan para murid. Dan Tayu berkata, "Yuner, lelaki tua ini memiliki gulungan monster suci tingkat menengah. Gulungan ini seluas 30.000 mil dan berisikan gunung serta sungai. Pada saat yang sama, kamu juga bisa mempercepat waktu di dalamnya dengan menghabiskan jutaan batu roh tingkat tinggi. 1 hari di dalamnya setara dengan 2 bulan di dunia luar. Meskipun kualitas gulungan ini tidak biasa, karena ruang di dalamnya sangat besar, jadi 1 hari kultivasi di dalamnya hanya bisa setara dengan 2 bulan. Pada awalnya, Kepala Sekte telah meminta gulungan ini sebanyak 10 kaki pada lelaki tua ini. Tetapi pada akhirnya aku tetap tidak memberikan padanya. Yuner, aku akan memberikan gulungan ini padamu." Mendengarkan hal itu, dan Teh Songsong yang berada di samping dan Tayu, dia tersenyum dan berkata, "Ayah di dalam hatimu, Yuner sebenarnya lebih penting daripada anakmu ini." Dan Tayu berkata, "Tentu saja." Cincin Kiangkun dan Tayu menyala, dan saat berikutnya, sebuah gulungan terbang keluar dari cincin Kiangkun dan terbang ke tangan Tanyun. Tanyun berkata dengan gembira. Murid ini mengucapkan terima kasih pada kepala sekte lama. Pada saat ini, monster di belakang Tanyun yang mendengar bahwa jika mereka menggunakan batu roh untuk mengaktifkan gulungan, 1 hari berkultivasi di dalamnya akan setara dengan 2 bulan di dunia luar. Itu membuat mereka ingin bersorak keras. Tanyun mengendalikan gulungan monster. Segera, setelah gulungan itu naik ke langit, perlahan-lahan gulungan itu terbentang. Yang menarik perhatian Tanyun adalah pegunungan hijau subur di dalam gulungan. Di antara pegunungan yang megah, ada air terjun mengalir lurus ke bawah. Itu tampak cukup spektakuler. Selain gunung, ada juga hutan, danau, ngarai, dan bintang di gulungan itu. Gulungan itu seperti sebuah dunia atau alam rahasia. Hanya ada 2 hal yang kurang. Salah satunya adalah energi spiritual langit dan bumi. Tanyun tahu bahwa gulungan itu perlu diaktifkan dengan batu roh, sehingga energi langit dan bumi akan lebih banyak. Yang kedua adalah di dalam gulungan hanya ada malam hari. Meskipun malam hari, tetapi tidak jauh berbeda dengan siang hari. Saat ini, lebih dari 50.000 monster cukup puas dengan gulungan monster itu. Tanyun melihat ke arah para monster dan berkata, "Kalian semua pergi dan beristirahat untuk saat ini. Setelah aku selesai berurusan dengan beberapa hal, aku akan mengaktifkan gulungan supaya kalian bisa berkultivasi." Para monster sangat bersemangat. Mereka berlutut di tanah dan berkata, "Bawahan mengucapkan terima kasih." Tanyun berkata dengan tenang, "Masuklah ke dalam gulungan." Setelah semua monster menerima perintah, mereka berdiri dan terbang menuju ke gulungan secara tertib. Ketika semua monster terbang ke dalam gulungan, Tanyun memberi isyarat, dan gulungan itu menjadi kecil seukuran jarum. Karena gulungan itu berisikan makhluk hidup, jadi gulungan itu tidak bisa dimasukkan ke dalam cincin Kiangkun. Tanyun melesat naik ke langit, dan muncul di depan Dante Swangsong. Dia melihat ke belakang dan menatap 8 leluhur agung. Lalu dia berkata, "Kepala sekte muda ini sudah lulus ujian. Sekarang saatnya bagi kalian untuk memenuhi perjanjian taruhan. Sekarang kalian berdelapan, segera lepaskan lengan kanan kalian, lalu akan aku hancurkan." Mendengarkan kata-kata Tanyun, semua orang menjadi diam. Bagaimanapun,
8 orang yang disebut oleh Tanyun adalah leluhur agung dari 8 divisi. Dan Teh Songso memandang 8 leluhur agung. Lalu dia berkata tanpa ragu-ragu, "Cepat kalian lakukan." Weye leluhur agung divisi 5 jiwa. Dia menarik napas dalam-dalam, menatap Tanyun dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Karena bawahan ini kalah, tentu saja aku tidak akan melanggar perjanjian." Tanyun berkata, "Kepala sekte muda ini tidak mau mendengarkan omong kosong darimu. Cepat lakukan." Weye bergumam, "Bajingan kecil, aku bersumpah akan balas dendam dan membuatmu membayar apa yang telah kamu lakukan hari ini." Weye berteriak dengan marah, lalu tangan kanannya terbang menjauh dari tubuhnya. Dengan lambaian tangan kanan Tanyun, hembusan kekuatan spiritual menyelimuti tangan kanan Weye. Segera tangan kanan itu meledak. Weye menghadap Dante Swangsong, lalu dia berkata, "Kepala sekte, bawahan ini terluka. Bawahan akan pergi untuk memulihkan luka-lukaku." Setelah mengatakan hal itu, Weye berbalik dan hendak pergi. Dan Teh Song berkata dengan dingin, "Berhenti. Apakah kepala sekte ini sudah mengizinkanmu untuk pergi? Tetaplah di sini dan saksikan upacara penobatan kepala sekte muda." Weye membungkuk dan berkata, "Bawahan mematuhi perintah." Setelah itu, Jin Xianghai leluhur agung divisi Pil. Dia mengambil langkah dan mematahkan tangannya. Jin Xianghai bergumam dengan marah, "Tanyun, jika kamu menyinggung keluarga Jin, pasti kamu akan mati." Song Libo leluhur agung divisi senjata. Dia berkata pada Song Liusin melalui sebuah transmisi suara, "Nona, bawahan ini tidak berguna. Bukannya menyingkirkan Tanyun, tetapi justru bawahan ini yang dihancurkannya. Nona jangan khawatir. Bahkan jika Tanyun menjadi kepala sekte hari ini, bawahan ini tetap akan menghabisinya." Ketika Song Liusin mendengarkan kata-kata itu, dia melirik ke arah Tanyun. Dia melihat bahwa Tanyun sedang tersenyum padanya. Song Liusin tersenyum ringan pada Tanyun. Kemudian dia berkata kepada Song Libo melalui transmisi suara, "Nona ini memiliki rencana lain. Mulai sekarang, tanpa perintah Nona ini jangan sentuh Tanyun. Apakah kamu mengerti?" Setelah Song Libo menjawab dengan hormat, dia mematahkan tangan kanannya. Pada saat ini, Toba King Tian leluhur agung divisi jimat. Dia menghancurkan tangan kanannya. Tubuh tuanya yang kekar sering bergetar karena marah. Dia adalah seorang jenderal terkenal dari dinasti Toba. Bagaimana dia bisa menjadi tidak berguna seperti itu? Yang lebih menyedihkan adalah si Tuhen, leluhur agung divisi jiwa binatang. Seperti yang kita ketahui, dia adalah mantan kepala istana jiwa ilahi. Dia satu generasi dengan Dan Tayu. Dia memikirkan cicitnya yaitu si Tuhau yang dihabisi oleh Tanyun. Dia tidak tahu bagaimana menjelaskannya kepada istrinya yaitu Sugeyu. Tapi sekarang dia harus memotong tangannya sendiri. Kemarahan di hatinya bisa dibayangkan. Si Tuhen bergumam, "Kematian cicitku dan kehilangan tanganku. Aku akan membiarkan seluruh sekte suci Huangfu mati bersamaku." Setelah bergumam, si Tuhen memotong tangannya. Selanjutnya, Shenlong leluhur agung divisi angin dan guntur, Cao Yue leluhur agung divisi jiwa kuno, dan Dongfang Daoyuan leluhur agung divisi jiwa suci. Mereka bertiga memotong tangan kanan mereka. Pada saat ini, lebih dari 150 leluhur dari 8 divisi. Mereka menjadi pucat saat melihat 8 leluhur agung yang memotong tangan mereka sendiri. Sebuah firasat buruk muncul di hati para leluhur. Mereka menduga bahwa dengan kepribadian Tanyun, begitu Tanyun menjadi kepala sekte, Tanyun pasti akan membalas dendam pada mereka. Pada saat ini, Dante Song melirik semua orang dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Sekarang, ikuti kepala sekte dan kembali ke Gunung Kuno Huangfu untuk upacara penobatan Tanyun." Setelah itu, lebih dari 100 perahu roh membawa semua orang dan terbang menjauh dari alam monster dan binatang buas. Ketika malam tiba, Mu Mengyi membantu Tanyun menuju ke dek perahu roh. Di belakang mereka berdua ada Song Wuxiao,
Sui Xian dan Toba Ying. Seng Wuxiao menjentikan jarinya dalam sekejap. Penghalang kedap suara telah dipasang. Tanyun kemudian memberitahu gadis-gadis itu tentang Moer. Dan gadis-gadis itu senang ketika mereka mengetahui bahwa Moer adalah keturunan ras naga iblis bercakar 9. Ketika gadis-gadis itu mendengar bahwa Moer belum pernah bertemu dengan orang tuanya, Mu Mengyi dan Song Wuxiao meneteskan air mata. Song Wuxiao teringat orang tua kandungnya yang meninggalkannya di pegunungan dan mendiang orang tua angkatnya. Mu Mengyi memikirkan adegan Tang Yongsheng memimpin orang kuat dari keluarga Tang dan menghabisi semua orang dari dinasti Mu Feng 40 tahun yang lalu. Mu Mengyi tidak akan pernah melupakan kematian tragis ayahnya. Dia juga merindukan ibunya yang hidup dan matinya masih belum diketahui. Tanyun berbalik ke samping. Dia mengangkat tangannya untuk menghapus air mata Mu Mengyi. Lalu dia berkata dengan lembut, "Mengyi, jangan menangis. Aku tahu kamu sudah menaruh dendam begitu lama. Jangan khawatir, akan segera datang hari di mana balas dendammu terlaksana. Ketika aku benar-benar memimpin Sekte Suci Huangfu, aku akan menemanimu ke dinasti Tangzun. Kita juga akan mencari ibumu." Mu Mengyi menganggukkan kepalanya. Benih kebencian telah tumbuh di hatinya. Hanya dengan darah seluruh orang dari dinasti Tangzun, maka dia bisa memberi penghormatan untuk semua orang dari dinasti Mu Feng yang telah mati. Tanyun mengulurkan tangannya untuk menghapus air mata Song Wuxiao. Dia memeluknya dan berkata dengan lembut, "Xiao, aku berjanji, ketika waktunya tepat, aku akan menemanimu mencari keluargamu." Mendengarkan hal itu, Song Wuxiao tidak berbicara. Dia menyenderkan kepalanya di lengan Tanyun dan menangis. Malam semakin larut. Tanyun menatap langit dan berkata, "Aku akan mengambil kembali apa yang telah hilang. Kalian menghabisi istriku dan bawahanku. Rasa sakit yang aku derita juga akan dibalas 10 kali lipat. Semua makhluk hidup yang ada di alam dewa Xingtian dan alam dewa Xiyuan, aku akan membuat kalian semua mati. Ini adalah janjiku untuk diriku sendiri." Waktu berlalu. Ketika matahari terbit, lebih dari 100 perahu roh membawa lebih dari 7 juta orang telah sampai di gunung kuno Huangfu. Yuan Fengjun berdiri di udara dan berkata dengan keras, "Ayo turun dari perahu roh dan berbaris. Upacara penobatan kepala sekte secara resmi akan dimulai." Para leluhur memimpin pejabat tinggi dan murid dari setiap divisi untuk turun dari perahu roh. Mereka melihat pemandangan di alun-alun begitu spektakuler. Yuan Fengjun terbang rendah. Cincin kangkun miliknya menyala dan mengeluarkan karpet berwarna merah. Karpet itu membentang dari bawah hingga atas istana surgawi. Pada saat ini, Dan Tayu serta Dante Swangsong, mereka berhenti di bawah anak tangga. Di belakang ayah dan anak itu, ada leluhur dari berbagai divisi. Di belakang leluhur ada kepala divisi, tetua, diaken, dan murid dari gerbang suci, gerbang abadi, gerbang dalam, dan gerbang luar. Tanyun berdiri dengan tenang di depan Dan Tayu serta Dante Swangsong. Yuan Fengjun berkata, "Hari ini, Sekte Suci Huangfu mengadakan upacara paling agung. Karena setiap 3000 tahun sekali, Sekte Suci Huangfu akan melahirkan kepala sekte baru. Tetua penegak hukum ini mengumumkan upacara penobatan Tanyun secara resmi dimulai." Setelah jeda, Yuan Fengjun berteriak dengan keras, "Semua orang termasuk para leluhur dan bahkan kepala sekte lama, kalian semua berlutut dan membungkuk bersama." Pada saat ini, Dan Tayu bersemangat. Dia berlutut di belakang Tanyun. Lalu dia berkata dengan keras, "Dan Tayu, kepala sekte ke-15 dari Sekte Suci Huangfu, menyambut kepala sekte ke-17. Dante Swangsong menatap punggung Tanyun. Dia berlutut sambil tersenyum dan menangis. Lalu dia berkata dengan keras, "Dante Swangsong, kepala sekte ke-16 dari Sekte Suci Huangfu, menyambut kepala sekte ke-17. Pada saat ini, Yuan Fengjun berkata, "Kepala sekte Tanyun, naiklah ke istana surgawi." Tanyun menarik napas dalam-dalam. Dia mulai berjalan menuju ke istana surgawi. Tanyun berjalan dengan pelan. Dia ingin semua orang yang mempertanyakan
mempermalukan, dan ingin menghabisi dirinya melihat bahwa dia telah naik menjadi kepala sekte. Ketika Tanyun sedang berjalan, leluhur agung dari semua divisi mulai berlutut dan berkata, bawahan memberi hormat pada kepala sekte. Para pejabat dari gerbang luar hingga gerbang suci, serta 7 juta murid berkata serempak, bawahan dan murid memberi hormat pada kepala sekte. Tanyun berjalan selama setengah jam. Selama setengah jam itu, semua orang terus memberi hormat pada Tanyun. Di hati para murid yang sedang membungkuk, Tanyun adalah orang yang legendaris. Karena Tanyun masih muda, baru berada di sekte selama kurang dari 40 tahun. Tetapi Tanyun telah menjadi kepala sekte dari sekte suci Huangfu, di mana merupakan salah satu dari 3 sekte kuno di pegunungan hukuman surgawi. Pada saat ini, Mu Mengyi, Song Xiao, dan Sui Xian yang sedang berlutut mereka menangis kegirangan karena ketiga orang itu menemani Tanyun hampir sepanjang jalan hingga Tanyun mencapai prestasi hari ini. Di antara ketiganya, terutama Mu Mengyi, dia tersenyum dan meneteskan air mata karena dialah yang merekrut Tanyun dari kota Wang Yue yang terletak di dinasti suci Huangfu. Setelah Tanyun naik ke istana surgawi, Yuan Fengyun berkata dengan suara keras, kepala sekte Tanyun, beri penghormatan pada leluhur pertama sekte suci Huangfu. Setelah berbicara, Yuan Fengyun melambaikan tangan kanannya, dan segera gerbang istana terbuka. Di dalam istana ada patung setinggi 300 kaki. Patung lelaki tua ini merupakan pendiri sekte suci Huangfu, yaitu Huangfu Lingxiao. Tanyun menghadap patung itu. Dia membungkuk sedikit dan berkata dengan keras, Junior Tanyun, memberi hormat pada leluhur. Junior berjanji akan membangun dan menyingkirkan status sekte kuno terlemah secara bertahap, lalu membuat sekte suci Huangfu melampaui kejayaannya di zaman kuno. Di benua hukuman surgawi, tidak akan ada yang berani menyinggung sekte suci Huangfu. Mendengarkan hal itu, para murid berkata dengan penuh semangat, kepala sekte perkasa. Yuan Fengyun memberi isyarat kepada para murid untuk diam. Kemudian, dia berkata dengan keras, sekarang saatnya serah terima jabatan. Setelah mendengarkan hal itu, Dan Tae Song Song yang berlutut segera naik ke udara dan mendarat di depan Tanyun. Dia memegang token coklat yang diukir dengan kata kepala sekte. Kemudian dia ingin berlutut pada Tanyun. Ketika Tanyun ingin menghentikannya, Dan Tae Song Song menggelengkan kepalanya dan berkata, ini adalah aturan. Karena itu, Dan Tae Song Song memegang token kepala sekte dan berlutut di depan Tanyun. Tanyun mengangguk dan mengulurkan tangannya untuk mengambil token itu. Hati Tanyun terasa berat karena dia tahu bahwa token itu bukan hanya simbol kehormatan sebuah sekte, tetapi sebuah tanggung jawab. Setelah menerima token, Tanyun membantu Dan Tae Song Song berdiri. Lalu dia berkata, terima kasih atas sumber daya kultivasi yang diberikan padaku. Dan Tae Song Song tersenyum dan berkata dengan sungguh-sungguh, jangan mengecewakanku. Itu semua diberikan oleh sekte suci Huangfu padamu. Dan Tae Song Song menoleh, dan ketika dia terbang ke alun-alun, tidak seorang pun kecuali Tanyun yang memperhatikan bahwa Dan Tae Song Song sedang menangis. Pada saat ini, tidak ada yang bisa memahami suasana hati Dan Tae Song Song yang rumit. Dia telah mengorbankan banyak hal untuk sekte suci Huangfu. Pada saat yang sama, dia juga bersyukur bahwa posisi kepala sekte berada di tangan Tanyun atau calon menantunya. Pada saat ini, Yuan Fengyun yang berdiri di udara, dia berkata dengan sungguh-sungguh, semuanya, dengarkan kata-kata dari kepala sekte. Para murid dan pejabat tinggi masih berlutut. Tanyun menatap semua orang. Matanya tertuju pada Mu Mengyi. Lalu dia berkata dengan lembut, kepala sekte ingin mengucapkan terima kasih pada satu orang di sini. Kepala sekte ini berterima kasih pada tunanganku, yaitu Mu Mengyi. Dia adalah orang yang membawaku masuk ke dalam sekte suci Huangfu. Tanyun berhenti sejenak. Lalu dia berkata lagi dengan penuh niat membunuh. Pada saat yang sama, kepala sekte ini ingin berterima kasih pada semua musuhku. Tanpa musuh-musuh itu,
kepala sekte ini tidak akan berlatih siang dan malam. Semua orang yang bukan mata-mata telah mengambil keputusan bahwa mereka tidak akan lagi mengganggu Tanyun. Mereka menyadari Tanyun telah menjadi kepala sekte. Dengan sifat Tanyun, jika mereka tidak menyerah, mereka pasti akan mati. Sementara para mata-mata hanya terdiam dan bergumam di dalam hati mereka. Tanyun menatap semua orang dan berkata tanpa ragu, kepala sekte ini baru saja naik tahta. Masih banyak hal yang tidak aku mengerti. Oleh karena itu, kepala sekte ini membutuhkan bantuan kalian di masa depan. Perintahku seperti perintah kepala sekte sebelum-sebelumnya, yaitu mereka yang melanggar perintah akan dihabisi tanpa ampun. Apakah kalian mengerti? Tanyun memutuskan bahwa setelah memberantas semua mata-mata yang ada di sekte suci Huangfu, kemudian dia akan menyatukan 10 divisi dan mengatur ulang aturan sekte. Para pejabat dari setiap divisi berkata dengan hormat, bawahan mengerti. Semua murid berteriak serempak, murid mengerti. Tanyun mengangguk puas, lalu dia berkata tanpa ragu, Huangfu Tingfeng, Ken Xinyi, Jun Buping, San Guan, Baili Longtian, Xiao Qing, Luren, Tian Xiang, dan Surulin. Mulai sekarang, kalian jadilah murid divisi berjasa gerbang suci. Ketika 9 orang itu mendengarkan kata-kata Tanyun, mereka dengan penuh semangat berterima kasih pada Tanyun. Di sisi lain, para pejabat dari 9 divisi, mereka tidak mengatakan apa-apa tentang keputusan Tanyun. Tanyun meminta 9 orang itu untuk berdiri. Lalu dia berkata dengan ringan, kepala sekte ini sedang terluka. Aku tidak akan banyak bicara. Kalian semua bisa pergi. Mendengarkan hal itu, 8 leluhur agung dari 8 divisi yang semua kehilangan tangan kanan terbang menjauh dari gunung kuno Huangfu. Setelah itu, para pejabat dari setiap divisi, mereka mengendarai perahu roh dan membawa para muridnya. Pada saat ini di alun-alun, hanya ada Dan Tayu, dan Te Xuangsong, 22 leluhur penegak hukum, Yuan Fengjun, Shen Shubing, Shen Shuzhen, dan semua orang dari divisi berjasa. Lalu ada Feng Yun, Feng Qingcheng, serta semua orang dari divisi formasi. Feng Yun mendatangi Tanyun dengan penuh kekhawatiran. Lalu dia buru-buru berkata, kepala sekte, apakah lukamu serius? Tanyun tersenyum dan berkata, Tetua Feng tidak perlu khawatir. Kepala sekte ini akan mengasingkan diri untuk jangka waktu tertentu. Setelah keluar dari pengasingan, ada hal penting yang akan aku bicarakan denganmu. Feng Yun berkata dengan hormat, kalau begitu bawahan ini akan menunggu panggilan dari kepala sekte. Pada saat ini, di dalam hati Feng Yun, dia berpikir bahwa hal penting yang akan dikatakan Tanyun adalah pernikahan antara Tanyun dan Feng Qingcheng. Ketika Feng Yun hendak pergi, Tanyun menghentikannya lalu dia berkata, Tetua Feng, hari ini aku membuat 8 leluhur agung lainnya marah. Mereka pasti akan merencanakan sesuatu. Karena aku akan mengasingkan diri, sekte akan dikelola sementara oleh kepala sekte lama. Aku khawatir 8 leluhur agung akan mencari masalah dengan kepala sekte lama. Begitu itu terjadi, aku harap Tetua Feng dapat membantu kepala sekte lama. Di antara para leluhur agung, hanya Tetua Feng yang dapat dipercaya. Kepala sekte lama di mulut Tanyun secara alami adalah Dan Te Xuangsong yang baru saja turun tahta. Feng Yun membungkuk dan berkata, kepala sekte yakinlah bawahan ini akan melakukan yang terbaik untuk membantu kepala sekte lama dalam mengelola sekte. Tanyun tersenyum dan berkata, baiklah, kamu bisa pergi. Tanyun memandang Feng Qingcheng dan berkata dengan lembut, ketika kepala sekte keluar dari pengasingan, aku akan pergi ke alam rahasia divisi formasi untuk menemui dirimu. Feng Qingcheng tampak muram dan segera naik ke langit. Feng Yun tertawa dan berkata, kepala sekte Qingcheng memang seperti itu, tolong maafkan. Bawahan ini akan pergi dulu. Setelah itu, Feng Yun naik ke udara dan mengejar Feng Qingcheng. Leluhur divisi formasi bersama dengan para pejabat dan murid, mereka mengikuti Feng Yun. Tanyun memandang Feng Yun yang terbang di udara, lalu dia bergumam, rubah tua.
Jika kamu bersedia membiarkan keluarga Feng tunduk padaku di masa depan, aku akan membiarkan keluarga Feng tetap hidup. Sesaat kemudian, di lautan awan yang luas, setelah Feng Yun menyusul Feng Qingcheng, dia memasang penghalang kedap suara dan berkata dengan nada meminta maaf. Qingcheng, leluhur memiliki sesuatu untuk dibicarakan denganmu. Feng Qingcheng menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan sedih, leluhur, apakah kamu tidak jadi menghabisi Dante Xuanzong? Feng Yun menjelaskan dengan mata muram. Qingcheng, kamu juga telah melihat bahwa keterampilan teknik Tanyun dalam senjata, pil, formasi dan jimat sangat luar biasa. Dante Xuanzong menganggap Tanyun sebagai miliknya. Jika leluhur menghabisi Dante Xuanzong, lalu Tanyun tahu dia akan menjadi musuh bebuyutan kita di masa depan. Dengan cara ini, keluarga Feng kita akan kehilangan Tanyun selamanya. Dan kamu juga akan kehilangan suami yang baik. Mendengarkan hal itu, Feng Qingcheng berkata dengan suara cemberut, apa maksudnya suami yang baik? Aku tidak setuju untuk menikah dengannya. Setelah Feng Qingcheng selesai berbicara, jantungnya berdebar dengan kencang. Lalu dia berkata dengan dingin, leluhur, Tanyun memang sangat baik, dan keunggulannya berada di luar jangkauan pria lain. Jika dia tidak melakukan sesuatu yang kejam padaku malam itu, aku mungkin akan menyukai dirinya. Tetapi baik sekarang maupun di masa depan, aku tidak akan menyukainya. Mendengarkan hal itu, Feng Yun berkata, Qingcheng, jangan membicarakan hal-hal yang tidak menyenangkan tentang itu. Qingcheng, Dante Xuanzong menamparmu 2 kali di Gunung Kuno Huangfu 9 tahun yang lalu. Tentu saja, leluhur ini ingin menghabisi dirinya. Qingcheng, kamu harus tahu bahwa orang yang ingin menghabisi Dante Xuanzong ada banyak. Setidaknya, Dante Xuanzong tidak boleh mati sebelum Tanyun keluar dari pengasingan. Setelah Tanyun keluar dari pengasingan, leluhur akan memikirkan cara untuk menghabisi Dante Xuanzong. Di aula lantai pertama istana Huangfu, Tanyun sedang duduk, dan di belakangnya ada Mu Mengyi dan Song Wuxiao yang berdiri. Dante Yu serta Dante Xuanzong, mereka duduk di kursi tengah. Di kursi bagian bawah kiri dan kanan, ada 22 leluhur penegak hukum, Shen Shubing dan Shen Shuzhen. Tanyun berkata, Xuan Kong, Guan Xuan Kong leluhur kedua penegak hukum. Dia berkata dengan hormat, Kepala Sekte, apa perintahmu? Tanyun berkata dengan cemas, leluhur penegak hukum adalah kartu andalan bagiku untuk melawan para mata-mata. Selain itu, aku khawatir tentang keluargaku di kota Wang Yue. Kamu pimpinlah leluhur ke-17, ke-18, 19, 20, 21, dan 22 untuk segera berangkat ke kota Wang Yue dan melindungi keluargaku. Sapa orang tua dan kakekku. Beritahu mereka jangan mengkhawatirkan diriku. Ketika aku benar-benar bisa memerintahkan sekte ini, kalian bawa orang tua dan kakekku ke sini. Guan Xuan Kong berkata, Kepala Sekte, yakinlah, bawahan ini akan menggunakan hidupku untuk menjamin keselamatan keluargamu. Setelah Guan Xuan Kong mengatakan hal itu, dia membawa 6 leluhur penegak hukum keluar dari aula istana dan dengan cepat pergi ke kota Wang Yue. Di dalam aula istana, Tanyun memandang Dante Xuanzong dan berkata, Kepala Sekte lama, ketika kamu mengelola sekte, kamu harus berhati-hati terhadap 8 leluhur agung dari 8 divisi. Ketika junior keluar dari pengasingan, itu akan menjadi hari di mana kita melawan mereka. Mendengarkan hal itu, Dante Xuanzong tersenyum ramah dan berkata, kamu bisa berkultivasi dengan tenang. Kamu tidak perlu khawatir tentang sekte. Yuner, aku menantikan hari ketika kamu lebih kuat. Tanyun tampak serius dan berkata, Junior tidak akan mengecewakan dirimu. Dante Xuanzong berkata sambil mengerutkan keningnya. Selanjutnya, bagaimana rencanamu untuk berurusan dengan para mata-mata itu? Tanyun merenung sedikit dan berkata, beri aku 10 tahun lagi, lalu aku akan melancarkan serangan balik. Dante Xuanzong berkata, 10 tahun kemudian, ketika kamu keluar dari pengasingan, aku akan menyerahkan orang-orangku padamu.
Dalam 10 tahun, ayahku dan aku juga akan membantumu mengurus masalah itu. Setelah berbicara, Dante Swansong memandang Guan Xuankui, leluhur ketiga penegak hukum. Lalu dia berkata, mulai sekarang, kamu akan melindungi kepala sekte. Guan Xuankui berkata, bawahan mematuhi perintah. 1 jam kemudian, Guan Xuankui secara pribadi, dia mengemudikan perahu roh. Dia membawa Tanyun dan semua orang dari divisi berjasa untuk kembali ke alam rahasia divisi berjasa Gerbang Suci. Sebelum Tanyun meninggalkan gunung kuno Huangfu, Dante Swansong memberitahu Tanyun bahwa gunung kuno Huangfu adalah tempat tinggal para kepala sekte sebelumnya, sehingga Tanyun bisa berlatih di situ. Tanyun tahu bahwa Dante Swansong telah tinggal di gunung kuno Huangfu selama 3000 tahun. Dia pasti tidak akan rela melepaskan gunung kuno Huangfu. Oleh karena itu, Tanyun menyerahkan gunung kuno Huangfu pada Dante Swansong dengan alasan bahwa dia sudah terbiasa berkultivasi di divisi berjasa. Dante Swansong secara alami tahu niat Tanyun. Dia dengan senang hati menerima. Setelah Tanyun kembali ke alam rahasia divisi berjasa, dia meminta Shen Shubing untuk mengatur agar para murid bisa berkultivasi dan meningkatkan kekuatan mereka. Shen Shubing menatap Tanyun dengan sedikit kelembutan di matanya yang indah. Lalu dia memberitahu para pejabat tinggi dan murid bahwa besok mereka akan berkultivasi di dalam gulungan ruang dan waktu. Setelah itu, Tanyun mengucapkan selamat tinggal pada Shen Shubing. Dia membawa Mu Mengyi, Shen Wuxiao, Xue Xian, Toba Yingying, dan Guan Xuankui kembali ke lembah berjasa nomor 1. Guan Xuankui duduk bersila di luar lembah untuk berjaga. Setelah Tanyun membawa keempat gadis itu masuk ke dalam istana tempat tinggalnya, Tanyun terus mengobrol dengan keempat gadis itu sampai larut malam. Di sisi lain, Shen Shubing dan Shen Shuzhen, mereka berdiri berdampingan di puncak gunung berjasa. Shen Shuzhen memandang Shen Shubing dan berkata, apakah menurutmu dia akan datang malam ini? Shen Shubing sedikit mengangguk dan berkata, aku berkata pada para pejabat tinggi dan murid bahwa besok mereka akan memasuki gulungan ruang dan waktu. Hal itu kulakukan supaya dia mengunjungiku malam ini. Shen Shuzhen berkata, adikku, karena kamu berdua saling mencintai, mengapa kamu bertemu dengan dia dengan cara seperti ini? Shen Shubing berkata sambil tersenyum, aku menunggu hari yang tepat. Setelah mengatakan hal itu, Shen Shubing melalui kesadaran spiritualnya, dia menemukan sesuatu. Lalu dia berkata, kakak, dia ada di sini. Beberapa saat kemudian, Tanyun yang mengenakan jubah dingin napas kura-kura, dia turun dari langit dan muncul di belakang kedua kakak beradik itu. Tanyun berkata, Shubing. Shen Shubing tiba-tiba menoleh ke belakang dengan sangat gembira. Shen Shuzhen berkata, kakak akan pergi dulu. Setelah mengatakan hal itu, Shen Shuzhen terbang ke langit. Shen Shubing tiba-tiba mengeluarkan erangan malu-malu. Tanyun melangkah maju dengan tiba-tiba. Dia melingkarkan lengannya di pinggang Shen Shubing. Tanyun dengan lembut meletakkan Shen Shubing yang menawan di tanah. Dia memeluknya erat-erat dan berbisik, apakah kamu merindukanku? Shen Shubing menundukkan kepalanya di dada Tanyun dan berkata dengan suara pelan, ya, itu benar. Tanyun tertawa dan berkata, aku tidak mendengarnya. Shen Shubing mengerutkan bibirnya dan berkata dengan keras, aku benar-benar merindukanmu. Tanyun menyandarkan bibirnya ke telinga Shen Shubing. Dia menghela nafas dan berkata, karena kamu benar-benar merindukanku, mengapa kita tidak ahem-ahem? Shen Shubing tersenyum dan berkata, tapi apakah kamu berani? Apakah kamu tidak takut orang kuat dalam pikiranku akan melawan dirimu? Tanyun merasa malu, lalu dia berkata, ketika ranah guru lebih tinggi, aku akan mencoba menggali informasi, kekuatan misterius di dalam pikiranmu. Shen Shubing menarik Tanyun untuk duduk di rumput. Lalu dia berkata dengan sedikit sedih,
Guru, aku ingin kamu lebih banyak menemaniku malam ini. Setiap kali kamu pergi, perlu waktu bertahun-tahun bagiku untuk melihatmu lagi. Tanyun berkata, baiklah, guru akan menemanimu lebih lama. Tanyun berbaring telentang di rumput dan menarik Sen Subing ke dalam pelukannya. Sen Subing menatap Tanyun dengan penuh kasih sayang. Lalu dia berkata, Guru, apakah kamu memiliki sesuatu yang ingin dikatakan? Tanyun berkata, Subing, apakah kamu ingin tahu seperti apa gurumu ini? Sen Subing mengangguk. Tanyun berkata, kalau begitu guru berjanji padamu bahwa lain kali ketika guru datang menemuimu, aku akan memberitahumu seperti apa guru itu. Sen Subing berkata, apakah kamu akan pergi untuk waktu yang lama lagi? Tanyun berkata, guru punya sesuatu yang harus dilakukan. Aku akan pergi selama 10 tahun. Sen Subing secara alami tahu bahwa apa yang dimaksud Tanyun adalah dia akan berkultivasi selama 10 tahun. Sen Subing meringkuk di pelukan Tanyun dan berkata, Guru, Subing akan menunggumu. Tanyun berkata, Subing, guru ingin mengajukan pertanyaan padamu. Kamu harus menjawab dengan jujur. Sen Subing berkata, Guru, katakan saja. Tanyun berkata dengan gelisah, Subing, bisakah kamu berjanji pada guru? Jika kamu melihat penampilan guru dalam waktu 10 tahun lagi, kamu jangan marah pada gurumu ini. Wajah Sen Subing tampak kebingungan. Lalu dia berkata, Guru, malam ini kamu terlihat aneh. Mungkinkah kita ini saling mengenal? Tanyun tercengang. Dia tidak tahu harus menjawab apa. Sen Subing tertawa dan berkata, Guru, murid ini hanya bercanda. Tanyun terbatuk pelan dan berkata, sebenarnya guru khawatir. Pada saat itu, kamu akan berpikir bahwa gurumu ini jelek. Sen Subing tersenyum dan berkata, sebelum ayah meninggal, dia mengatakan kepadaku bahwa guru tampan dan luar biasa. Tanyun merasa lega mendengarkan hal itu. Pada saat yang sama, di sebuah aula yang megah, Jin Xianghai, leluhur agung divisi pil, dia berlutut di depan seorang lelaki tua dan berkata dengan gemetar, Kepala keluarga, tuan muda dihabisi oleh Tanyun di gunung kuno Huangfu. Tuan muda yang dimaksud adalah Jin Shaoxian. Orang di depan Jin Xianghai adalah kepala keluarga Jin, yaitu Jin Suji. Mendengarkan hal itu, Jin Suji berdiri dan tercengang. Kabar kematian Jin Shaoxian seperti sambaran petir baginya. Jantung Jin Suji berdetak lebih kencang. Lalu dia mengeluarkan seteguk darah. Dia berteriak dengan penuh kesedihan. Tanyun, kamu menyebabkan Xiaohong gagal mendapatkan gelar kepala sekte muda. Dan dia menjadi cacat. Kemudian, kamu menghabisi putraku yang pertama. Tanyun, kamu bajingan kecil. Aku ingin menghabisimu. Aku ingin menghancurkan mayatmu menjadi 10.000 keping. Jin Suji ingin bergegas keluar dari aula. Jin Xianghai yang merupakan kepala tetua keluarga Jin. Dia berlutut di tanah. Dia memeluk kaki Jin Suji dengan tangan kirinya. Lalu dia berkata, Kepala keluarga, hari ini berbeda dari masa lalu. Tanyun lulus ujian dan menjadi kepala sekte. Sekarang pasti ada orang kuat di alam ilahi yang akan melindunginya. Bahkan jika kamu pergi ke sana secara pribadi, kamu mungkin tidak dapat menghabisi Tanyun. Begitu kita tidak bisa menghabisinya, identitas kita akan terungkap. Jadi kepala keluarga, tolong tenanglah. Jika kepala keluarga ingin menghabisi Tanyun, kamu harus berpikir jangka panjang. Mendengarkan hal itu, Jin Suji mengepalkan tangannya erat-erat. Dia menutup matanya dan terdiam. Setelah waktu yang lama, dia tiba-tiba membuka matanya dan berteriak, Tetua, kirimkan perintah untuk membiarkan anggota keluarga Jin yang bersembunyi di berbagai tempat untuk berkumpul. Jin Xianghai hendak berbicara, tetapi Jin Suji berkata lagi, Kepala keluarga ini memerintahkan mereka untuk bergegas dan bersiaga di tempat pertemuan dalam waktu 8 tahun. Setelah mendengarkan hal itu, Jin Xianghai buru-buru berdiri dan pergi melaksanakan perintah. Jin Suji mengepalkan tangannya erat-erat dan meraung.
Tanyun, setelah 8 tahun, keluarga jin akan membuatmu dan sekte suci Wangfu membayar dengan darah. Alasan 8 tahun, karena benua hukuman surgawi sangat luas dan tidak terbatas. Bahkan butuh 8 tahun bagi orang di alam ilahi untuk datang dan berkumpul. Rasa sakit kehilangan putranya membuat kemarahan Jin Suzi meledak. Dia awalnya ingin mengambil tindakan terhadap sekte suci Wangfu dalam waktu 20 tahun. Tetapi sekarang dia tidak bisa menunggu. Dia benar-benar ingin menghabisi Tanyun. Pada saat yang sama, keluarga Jin dikenal sebagai keluarga paling brutal dari 6 keluarga kuno. Di sisi lain, di puncak gunung bersalju, pada saat ini, di aula istana, Tobalin yang mengenakan jubah merah seperti seorang wanita. Dia berbaring miring di bangku yang terbuat dari es dan salju. Dia memejamkan mata dan menunjuk Toba King Tian yang kehilangan tangan kanannya. Lalu dia berkata, Tanyun ini benar-benar menarik. Ternyata dia bisa lulus ujian dan naik posisi menjadi kepala sekte. Selain itu, dia juga membuat 8 leluhur agung kehilangan tangan kanannya. Kamu bangunlah, terakhir kali kamu gagal menghabisi Nanggong Ruksui. Sekarang dia pasti akan waspada. Sepertinya pangeran ini harus secara pribadi mengambil tindakan untuk menghabisi Tanyun. Mendengarkan hal itu, Toba King Tian berdiri dan berkata dengan hormat, Pangeran, jika kamu mengambil tindakan terhadap Tanyun dan Nanggong Ruksui, kamu pasti akan mati. Tobalin perlahan membuka matanya. Lalu dia berkata, apakah menurutmu pangeran ini sebodoh dirimu? Selama lebih dari 1000 tahun, tidak peduli dengan siapa aku berurusan, apakah pangeran ini pernah kehilangan tangannya? Baiklah, pangeran ini akan istirahat. Kurang tidur tidak baik untuk kulitku. Tobalin tertawa liar. Dia percaya diri dengan rencananya untuk berurusan dengan Tanyun dan Nanggong Ruksui. Mendengarkan hal itu, Toba King Tian dengan hormat pergi dari istana es. Dia yakin Tanyun maupun Nanggong Ruksui tidak dapat melarikan diri. Alasan mengapa dia begitu yakin, karena Tobalin tidak hanya kuat, tetapi juga memiliki gelar tercerdas di dinasti Toba. Istilah lainnya, dia adalah orang paling strategis di dinasti Toba. Kalau tidak, Raja Toba tidak akan membiarkan dia memasuki sekte suci Wangfu. Toba King Tian baru saja melangkah keluar dari istana es. Tiba-tiba, suara Tobalin terdengar. Selanjutnya, kamu mengawasi Tanyun untuk pangeran ini. Begitu dia meninggalkan sekte suci Wangfu, kamu laporkan langsung padaku. Di divisi jiwa binatang, si Tuhan yang kehilangan cicit dan tangannya. Dia memandang seorang pria berpakaian hitam yang berlutut di depannya dan berkata dengan sungguh-sungguh, apakah ada sesuatu? Pria berpakaian hitam itu berkata dengan hormat, Kepala Istana Lama, Kepala Istana Sugi merindukan Tuan Muda Situhau hari ini. Dia meminta bawahan ini untuk membawa Tuan Muda Situhau kembali ke Istana Jiwa Ilahi untuk sementara waktu. Dapat dilihat dari perkataannya bahwa pria berbaju hitam adalah orang yang dikirim oleh Sugiyu. Tujuannya adalah membawa Situhau ke Istana Jiwa Ilahi untuk sementara waktu. Mendengarkan hal itu, Situhen meneteskan air mata. Dia membalik tangannya dan menyerahkan selip batu giok kepada pria berbaju hitam. Dia menghela nafas dan berkata, selip batu giok berisi apa yang ingin aku katakan pada UR. Jika dia membaca slip batu gio ini, maka dia akan mengerti. Katakan padanya bahwa aku memiliki kehidupan yang baik, dan jangan beritahu dia tentang aku kehilangan satu tanganku. Aku lelah, kamu pergilah. Ingat, jangan datang padaku lagi tanpa izinku di masa depan, agar tidak mengungkapkan identitasku. Setelah pria berbaju hitam mengambil slip batu gio dengan hormat, lalu dia menghilang. Di puncak gunung berjasa, Tanyun menemani Sen Subing sepanjang malam, dan kemudian dia meninggalkan Sen Subing dengan enggan. Melihat sosok Tanyun yang menghilang di langit, Sen Subing berkata, 10 tahun kemudian, kamu akan menghadapiku sebagai Tanyun. Aku tahu aku sudah menunggu terlalu lama. Tanyun kembali ke lembah berjasa nomor 1. Setelah Mumengyi,
Song Wuxiao, Sui Xian, dan Toba Yingying mengucapkan perpisahan pada Tanyun. Keempat gadis itu naik ke udara menuju ke lapangan berjasa. Mereka bersiap untuk memasuki gulungan ruang dan waktu untuk berkultivasi selama 10 tahun. Setelah keempat gadis itu pergi, Tanyun mengeluarkan gulungan monster suci tingkat menengah. Gulungan itu naik dari tangannya dan perlahan-lahan terbuka sepanjang 1000 kaki. Pada saat ini, Moer dan 7 raja ras lainnya, serta lebih dari 58.000 monster, mereka merangkak dan berkata dengan hormat, "Kami memberi hormat pada Tuan." Setelah Tanyun meminta para monster untuk berdiri, dia berkata dengan penuh harapan, "Selanjutnya, aku akan mengaktifkan gulungan selama 10 tahun untuk kalian. 10 tahun di dunia luar setara dengan 600 tahun di dalam gulungan. 10 tahun akan menelan biaya 3,6 miliar batu roh tingkat tinggi. Aku menghabiskan begitu banyak batu roh untuk membiarkan kalian berkultivasi. Jadi jangan mengecewakan aku." Mendengarkan hal itu, para monster berteriak dengan penuh semangat, "Tuan, yakinlah, bawahan ini tidak akan pernah mengecewakanmu." Tanyun tersenyum puas dan berkata, "Dalam 10 tahun, ketika kalian keluar dari pengasingan, aku akan menyiapkan teknik latihan yang cocok untuk 8 ras. Selama periode itu, kalian hanya perlu berkultivasi dan berlatih untuk meningkatkan ranah. Jika kalian ingin melewati kesengsaraan surgawi, kalian dapat terbang keluar dari gulungan, menemukan tempat di mana tidak ada siapapun. Setelah melewati kesengsaraan surgawi, kalian kembali untuk melanjutkan berkultivasi. Apakah kalian mengerti?" Semua monster berkata, "Bawahan mengerti." Cincin Qiang Kun Tanyun menyala. 3,6 miliar batu roh tingkat tinggi melesat masuk ke dalam gulungan monster. Tanyun berbalik dan berjalan ke aula istana. Dia mengeluarkan pagoda suci dari botol giok. Kemudian, membiarkan kera iblis memasuki lantai 5 untuk berkultivasi. Setelah itu, Tanyun sendiri memasuki lantai 6 dan mulai berkultivasi. Sehari berkultivasi di lantai 5, setara dengan 3,5 bulan berkultivasi di dunia luar. Di lantai 6 tempat Tanyun berada, 1 hari setara dengan 4 bulan berkultivasi di dunia luar. Saat ini, di lapangan berjasa, setelah Shen Subing mengatur para tetua, diaken dan murid memasuki gulungan ruang dan waktu, seorang murid inti penegak hukum bersama dengan Tan Xingqing, mereka terbang di depan Shen Subing. Murid inti penegak hukum berkata, "Kepala Shen, tetua Tang sedang mencarimu." Shen Subing berkata dengan lembut, "Kamu pergilah." Murid inti penegak hukum itu terbang ke langit. Shen Subing maju selangkah. Dia dengan gembira memegang tangan Tan Xingqing dan berkata sambil tersenyum, "Kakak Tang, mengapa kamu ada di sini?" Mata indah Tan Xingqing mengandung keengganan yang dalam. Lalu dia berkata, "Aku di sini untuk menemuimu dan mengucapkan selamat tinggal pada Xiao." Shen Subing mengerutkan keningnya dan berkata, "Kakak Tang, mengapa kamu mengucapkan selamat tinggal?" Tan Xingqing menggelengkan kepalanya sedikit. Lalu dia berkata, "Masalah ini adalah cerita yang panjang, dan kakak tidak akan bisa menjelaskannya kepadamu untuk sementara waktu." Shen Subing dapat melihat bahwa Tan Xingqing memiliki sesuatu yang disembunyikan. Jadi dia tidak bertanya lebih banyak, tetapi dia berkata, "Kakak, kalau begitu, aku akan merindukanmu. Di masa depan, bagaimana aku bisa menemukanmu?" Tan Xingqing berkata dengan nada meminta maaf, "Status kakak perempuanmu ini agak istimewa. Kita akan bertemu satu sama lainnya secara kebetulan di masa depan." Tan Xingqing tidak ingin memberitahu Shen Subing bahwa dia adalah putri dinasti Tangxun, karena dia takut Shen Subing akan berbalik melawannya ketika dia mengetahui bahwa dia seorang mata-mata. Shen Subing mengangguk sedikit, lalu meminta Tan Xingqing untuk menunggu sebentar. Dia terbang ke gulungan ruang dan waktu dan memanggil Song Wuxiao. Song Wuxiao datang ke Tan Xingqing dengan gembira. Lalu dia berkata, "Kakak, mengapa kamu ada di sini?" Dapat dikatakan bahwa selain Tanyun, orang terdekat Song Wuxiao adalah Tan Xingqing.
Seng Wuxiao tahu bahwa jika dia tidak diselamatkan oleh Tan Xingning ketika dia berusia 5 tahun, mungkin dia sudah mati karena kelaparan dan kedinginan. Dalam hati Seng Wuxiao, Tan Xingning bukan hanya kakak perempuannya, tetapi juga penyelamatnya. Tanpa dia, Seng Wuxiao tidak akan ada sampai saat ini. Tan Xingning berkata, "Xiao, kakak mengucapkan selamat tinggal padamu hari ini." Sebelum Tan Xingning bisa menyelesaikan kata-katanya, tubuh Seng Wuxiao bergetar. Air mata mengaburkan pandangannya. Dia melangkah maju dan memeluk Tan Xingning dengan erat. Lalu dia berkata, "Kakak, Xiao tidak akan membiarkanmu pergi." Tan Xingning tertawa dan menangis. Dia membelai kepala Seng Wuxiao dan berkata, "Dasar gadis bodoh, kakak akan pergi sementara waktu, jangan menangis." Seng Wuxiao berkata, "Kakak, berapa lama kamu akan pergi?" Dengan air mata di matanya, Tan Xingning berkata dengan lembut, "Kakak tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan, tetapi kita akan bertemu lagi suatu hari nanti. Jangan menangis dan patuhlah." Seng Wuxiao buru-buru menyeka air matanya dan berkata, "Kakak, Xiao tidak menangis." Tan Xingning tersenyum dan mengangguk. Segera cincin kiangkun miliknya menyala, dan sebuah surat muncul. Di surat itu bertuliskan nama Mas Bambang. Tan Xingning meletakkan surat itu di tangan Seng Wuxiao dan berkata, "Xiao, simpan surat ini. Dan ketika Tan Yun keluar dari pengasingan, kamu berikan kepadanya. Ingat, jangan tunjukkan kepada siapapun." Seng Wuxiao berkata dengan kebingungan, "Kakak, mengapa kamu tidak memberikannya secara langsung?" Wajah cantik Tan Xingning menunjukkan sedikit kepahitan. Dia menghela nafas dan bergumam, "Ketika aku memberikannya secara langsung padanya, dia akan tahu bahwa aku adalah mata-mata." Setelah menghela nafas, Tan Xingning tidak menjawab Seng Wuxiao. Dia menyentuh kepala Seng Wuxiao dan berkata, "Kakak masih memiliki sesuatu yang harus dikatakan pada Subing. Kamu pergilah dan lanjutkan berkultivasi." Setelah Seng Wuxiao memeluk Tan Xingning dengan erat, dia berkata, "Kakak, Xiao akan merindukanmu." Setelah mengatakan hal itu, Seng Wuxiao melihat kembali ke Tan Xingning 3 kali. Kemudian dia terbang masuk ke dalam gulungan ruang dan waktu. Faktanya, Tan Xingning tidak tahu bahwa Dante Xuanzong telah memberitahu Tan Yun bahwa dia adalah mata-mata lebih dari 10 tahun yang lalu. Lalu Tan Yun juga memberitahu Seng Wuxiao tentang hal itu. Dalam hati Seng Wuxiao, dia tidak ingin berpikir bahwa Tan Xingning adalah mata-mata. Dia hanya tahu bahwa Tan Xingning adalah penyelamatnya. Pada saat ini, Shen Shubing ingat bahwa selama lebih dari 10 tahun yang lalu, Tan Xingning memberitahunya bahwa dia menyukai seseorang. Memikirkan hal itu, Shen Shubing menggigit bibirnya dan berkata dengan keras, "Kakak Tang, kamu mengatakan sebelumnya bahwa kamu sudah menyukai seseorang. Apakah dia kepala sekte?" Setelah Tan Xingning terdiam beberapa saat, dia menganggukkan kepalanya dan mengakuinya. Shen Shubing memikirkan Tan Xingning yang baik. Ternyata benar-benar jatuh cinta pada Tan Yun. Wajahnya tenang, tetapi dia benar-benar kesal. Tan Xingning berkata, "Shubing, kakak akan pergi. Di mana gurumu? Aku ingin mengucapkan selamat tinggal padanya secara langsung. Ketika aku menjadi kepala divisi pil gerbang abadi saat itu, jika bukan karena bantuan gurumu, kakak tidak akan hidup sampai saat ini." Tan Xingning tahu bahwa perjalanan kembali ke dinasti Tangchun sangat jauh. Dia tidak tahu kapan dia bisa kembali, atau bahkan dia tidak akan bisa kembali lagi ke sekte suci Huangfu. Karena itu, dia harus mengucapkan selamat tinggal kepada orang yang telah menyelamatkannya. Shen Shubing berkata, "Kakak Tang, guruku sedang mengasingkan diri." Setelah Shen Shubing berkata, dia ragu-ragu apakah akan memberitahu Tan Xingning bahwa Tan Yun adalah gurunya atau tidak. Shen Shubing menatap wajah Tan Xingning yang seperti kesepian. Lalu Shen Shubing bergumam, "Dia memperlakukanku seperti adiknya sendiri. Aku seharusnya tidak menyembunyikan sesuatu darinya." Setelah Shen Shubing melambaikan tangannya dan memasang penghalang kedap suara, lalu dia berkata, "Kakak Tang, aku dapat memberitahumu siapa guruku, tapi kamu harus merahasiakannya." Tan Xingning tersenyum dan berkata, "Ini adalah sesuatu yang menyenangkan bagiku untuk bisa mengetahui nama penyelamatku."
Shen Shubing berkata dengan jujur, "Kakak Tang, sebenarnya guruku adalah kepala sekte." Tan Xingning berkata dengan kaget, "Shubing, apa yang kamu katakan? Gurumu adalah Tan Yun?" Shen Shubing berkata, "Ketika Tan Yun masih menjadi murid divisi pil gerbang dalam, dia menyembunyikan identitasnya dan menerimaku sebagai muridnya. Ketika dia menyelamatkanku, aku tidak tahu bahwa guruku adalah dia. Kakak Tang, Tan Yun tidak tahu sampai sekarang jika aku telah mengetahui bahwa guruku adalah dia. Jadi hari ini aku memintamu untuk tidak menyebarkannya." Tan Xingning mengangguk berat dan berkata dengan penuh semangat, "Baiklah kalau begitu." Setelah mengambil napas dalam-dalam, Tan Xingning menstabilkan pikirannya. Dan setelah mengucapkan selamat tinggal pada Shen Shubing, Tan Xingning berbalik. Dia menatap ke arah lembah berjasa nomor 1 dan bergumam, "Tan Yun, kamu orang yang putri ini sukai. Kamu penyelamat putri ini. Tahukah kamu bahwa ayahku telah memutuskan untuk menyerang sekte suci Huangfu dalam waktu 10 tahun lagi. Tapi jangan khawatir, untukmu, tidak peduli berapa banyak yang harus aku bayar, aku akan menghentikan ayahku. Meskipun aku putrinya, aku tetap takut karena ayahku orang yang kejam." Tan Xingning berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang dari pandangan Shen Shubing. Shen Shubing berpikir bahwa Tan Xingning memang menyukai Tan Yun, dilihat dari wajahnya yang barusan tampak khawatir. Kemudian, Shen Shubing masuk ke dalam gulungan ruang dan waktu. 2 bulan kemudian di Istana Jiwa Ilahi, Sugeyu yang sedang duduk di kursi batu giok. Dia mengerutkan keningnya saat melihat pria berpakaian hitam yang memasuki aula istana. Lalu dia berkata, "Bukankah kepala istana ini memintamu untuk membawa Hawar kembali dari sekte suci Huangfu? Mengapa hanya kamu yang kembali ke sini?" Pria berpakaian hitam melangkah maju, memegang slip batu giok di kedua tangannya. Lalu dia membungkuk dan berkata, "Kepala Istana Zuge, kepala istana lama mengatakan bahwa kamu akan mengerti setelah membaca slip batu giok. Kepala istana lama tidak memberitahu bawaan ini apapun." Sugeyu melambaikan tangannya dan meminta pria berbaju hitam itu untuk pergi. Kemudian, dia melepaskan kesadaran spiritualnya dengan gelisah dan memasuki slip batu giok. Segera, kemarahan dan kesedihan muncul di lubuk hati Sugeyu. Surat dari Situ Wuhen berkata seperti ini, "Istriku, ketika cicit kita menantang Tan Yun, dia dihabisi oleh Tan Yun. Sekarang Dante Songsong telah turun tahta. Tan Yun telah menjadi kepala sekte suci Huangfu. Dia berada di alam jiwa tingkat ke-6. Tan Yun ini sangat berbakat. Dia tidak hanya memiliki kemampuan dalam tantangan lompatan, tetapi juga seorang alkemi suci, master senjata suci, master jimat suci, dan master formasi suci. Balaskan dendam cicit kita. Kita tidak bisa membiarkan binatang buas seperti Tan Yun tumbuh lebih kuat. Istriku, jangan menunggu Yukin dan Tuanmu Daruyan-chan menikah, baru menyerang sekte suci Huangfu. Jika tidak, setelah lebih dari 40 tahun, Tan Yun akan tumbuh jauh lebih kuat. Aku sarankan kamu, Ruyan Wuji, dan Raja Nanggong berdiskusi sesegera mungkin dan bersiap untuk menyerang sekte suci Huangfu. Begitu perang saudara di sekte suci Huangfu terjadi, aku akan memberitahumu sesegera mungkin. Pada saat itu, kita harus membuat kekacauan secara internal dan eksternal. Istriku, aku tahu bahwa kamu sangat mencintai Hawar, tetapi orang tidak dapat dibangkitkan dari kematian. Aku harap kamu bersabar." Setelah Sugeyu melihat isi batu giok itu, dia langsung menghancurkannya. Dia menangis dan berkata, "Tan Yun, kamu sialan. Aku Sugeyu, aku bersumpah tidak akan menjadi manusia jika aku tidak menghabisi dirimu. Hawar, jangan khawatir. Aku pasti akan membahaskan dendammu. Aku ingin seluruh orang di sekte suci Huangfu mati." Pada saat yang sama, di sekte suci Huangfu, tepatnya di lembah berjasa nomor 1, 2 bulan telah berlalu sejak Tan Yun memasuki pagoda suci. Jika waktu di dalam pagoda, Tan Yun sudah menghabiskan waktu 20 tahun.
Tanyun saat ini masih belum menyentuh penghalang alam jiwa tingkat ketujuh. Waktu berlalu, dan setelah 4 tahun berlalu di dalam pagoda, saat Tanyun menyentuh penghalang alam jiwa tingkat ketujuh, ada sebuah awan gelap yang muncul di atas lembah berjasa nomor 1. Jelas, itu merupakan kesengsaraan surgawi kecil. Pada saat ini, Guan Shuangkong tiba-tiba membuka matanya. Dia menatap kesengsaraan surgawi itu, lalu dia bergumam, "Kepala sekte seperti dewa. Bencana kecil di alam jiwa ini sebenarnya sedikit lebih menakutkan daripada kesengsaraan surgawi di alam jiwa tingkat sempurna." Segera Guan Shuangkong melihat Tanyun terbang keluar dan melayang di bawah awan gelap itu. Guan Shuangkong berteriak, "Kepala sekte, kesengsaraan surgawi kecil milikmu sangat kuat. Kamu harus lebih berhati-hati." Tanyun berkata, "Jangan khawatir, kepala sekte ini akan baik-baik saja. Tidak ada yang perlu ditakutkan." Setelah Guan Shuangkong melepaskan kesadaran spiritualnya dan menyelimuti seluruh wilayah divisi berjasa, dia menemukan bahwa Tanyun saat ini terbang sejauh 60.000 mil. Selanjutnya, Guan Shuangkong menyaksikan Tanyun menghadapi kesengsaraan surgawi kecil itu. Dia menemukan melalui kesadaran spiritualnya bahwa Tanyun sama sekali tidak berlutut dalam menghadapi kesengsaraan surgawi kecil. Seperti yang kita ketahui, jika berlutut pada kesengsaraan surgawi, maka kekuatan kesengsaraan surgawi hanya 80%. Jika berdiri, 90% kekuatan kesengsaraan surgawi. Adapun Tanyun justru melesat ke arah kesengsaraan surgawi. Berarti Tanyun akan menghadapi 100% kekuatan kesengsaraan surgawi. Yang lebih mengejutkan Guan Shuangkong adalah dia menemukan bahwa dalam setengah jam berikutnya, satu demi satu kekuatan 11 atribut muncul. 1 jam telah berlalu. Ketika awan gelap menghilang, Guan Shuangkong melihat Tanyun yang terluka terbang kembali ke lembah berjasa nomor 1, lalu memasuki istana tempat tinggalnya. Di dalam pagoda lantai ke-6, Tanyun butuh 10 tahun lagi untuk dipromosikan ke alam jiwa tingkat ke-7. Butuh 160 tahun lagi untuk memasuki alam jiwa tingkat ke-8. Butuh 180 tahun lagi untuk memasuki alam jiwa tingkat ke-9. Pada akhirnya, butuh 200 tahun lagi untuk memasuki alam jiwa tingkat sempurna. Tanyun menghitung waktu. Sejauh ini dia telah menghabiskan 610 tahun di dalam pagoda suci. Jika di dunia luar, baru saja melewati 5,5 tahun. Ketika Tanyun akan mulai mengolah tubuh tirani Hongmeng, suara hormat Guan Shuangkong terdengar. "Kepala sekte, bawahan ini memiliki laporan penting." Tanyun berkata, "Bicaralah." Segera, suara Guan Shuangkong terdengar lagi. "Kepala sekte, lebih dari 20 tahun yang lalu, sesuai usulan darimu, kepala sekte lama mengirim orang kuat untuk tinggal di sekte Naga Awan. Baru saja ada berita bahwa ada ratusan orang di alam jiwa yang mencoba menghancurkan sekte Naga Awan. Dan sekarang mereka telah ditangkap oleh orang-orang kuat kita yang ada di sana. Namun, mereka tidak akan memberitahu asal-usul mereka. Kepala sekte Naga Awan curiga bahwa mereka berasal dari istana 6 surga. Jadi dia segera mengirim seseorang untuk memberitahumu." Waktunya Saweria dari Bang Wan lagi. Jadi ketawa dengar Mimin bilang durasinya panjang banget. Iya ya. Dari Tarwaila pembawaan ceritanya sangat bagus. Terima kasih ya. Ya, Mimin masih punya banyak kekurangan lah. Oke guys, don ya 10 episode dalam satu video. Mimin tunggu nih traktiran 250.000 dan 50.000-nya. Oke, sebelum video berakhir Mimin mau bilang ya, sungguh membagongkan. Terima kasih.